Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha Otak illallah nanti. wa la syarika lahu Otak wa nanti. asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puja puji syukur atas kehadiran Allah Azza wa Jalla. Seperti biasa kita di malam Ramadan ini untuk melaksanakan sholat qiyamul lail tarawih berjamaah. Nah, tentunya ini semua dapat kita lakukan atas izin Allah Azza wa Jalla. Allah masih pilih kita untuk terus istiqomah di babak-babak terakhir, babak final. Ini sudah malam ke-27 Ramadan yang kita harapkan untuk mendapat bonus hadiah dari Allah Azza wa Jalla yang sebagaimana Allah janjikan, Allah ceritakan di surat Al-Qadr. Allah bercerita di surat Al-Qadr itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Kalau kita meranah kepada tafsir tersebut, Allah bercerita agar kita paham sebagai hamba bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Diturunkan di malam Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran atau ayat-ayat kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril itu jatuhnya pada malam Lailatul Qadar. Apa kata sahabat Nabi Ibnu Mas'ud? Lailatul Qadar itu turun dari Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah. Proses turunnya itu 23 tahun sampai kepada Rasulullah. Dan turun Al-Quran itu di kedua kota, yaitu kota Mekah dan Madinah. Kota Mekah dan Madinah ini terletak di negara Saudi Arabia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, Al-Quran itu proses turunnya itu barangkali kita harus mengkaji ulang, memurojaah agar kita tahu atau agar kita mentadaburi, merenungi lagi. Oh, begitu rupanya turunnya Al-Quran, begitu rupanya cara kalamullah itu tadi sampai kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril. Kalau kita telaah, kita perhatikan atau kita cari sumber turunnya Al-Quran itu, yang pertama kali itu Rasulullah ada 3 cara sampainya Al-Quran itu kepada Rasulullah, yaitu malaikat Jibril menyampaikan lewat mimpi. Jadi tatkala Rasulullah itu biasanya melakukan sholat malam, selesai sholat rawatib, beliau itu orang yang cepat tidur, jauh dari yang namanya begadang seperti kita itu nggak ada. Kecuali memang ada urusan-urusan yang memang harus diurus di kala itu di Mekah maupun Madinah. Beliau cepat tidur. Nah, orang yang memang
manusia yang paling mulia, cepat istirahat, jauh berbeda dari kita. Nah, istirahat Rasulullah, tidur, sampailah mimpi itu, sampailah wahyu itu lewat mimpi. Jadi ketika ayat-ayat Quran itu sampai kepada Rasulullah, tentunya ada sesuatu hal memang yang harus diurus oleh Rasulullah melalui malaikat Jibril dari Allah. Semisalkan apa? Misalkan ada sesuatu permasalahan yang ada di Mekah kala itu atau Madinah terkait tentang hukum-hukum, misalkan tentang hukum zina atau khamr atau perjudian dan lain-lain, atau masalah nikah mut'ah yang kala itu nikah kontrak itu masih dilegalkan, kan gitu. Jadi begitulah caranya ayat-ayat itu turun kepada Rasulullah, kadang melalui mimpi. Rasulullah lagi tidur bermimpi, tugas yang selalu mencatat kalamullah itu adalah istri beliau. Istri pertama beliau yaitu Siti Khadijah. Terus yang kedua masuk Aisyah, anaknya dari Abu Bakar. Terus yang ketiga Hafsah, anaknya dari Umar. Jadi yang kala itu terdekat rajin mencatat di ayat-ayat itu yaitu istri-istri beliau, baru setelahnya para sahabat. Yang kala itu menghimpun Al-Quran itu yang paling banyak itu adalah Utsman. Makanya kalau kita pernah melakukan umroh atau ibadah haji, ada yang namanya Mushaf Utsmani. Nah, itu maksudnya Mushaf Utsmani itu memang Utsman sahabat Rasulullah yang menghimpun Quran itu. Itu dia. Jadi pertama kali turun ayat itu lewat mimpi, dengan cara lewat mimpi. Dan yang kedua, turunnya wahyu itu bisa melalui langsung perasaan, lewat perasaan Rasulullah. Aksar yang Anda baca di hadis Al-Bukhari itu, Anda baca riwayatnya, matan isi hadis itu mengatakan turunnya ayat itu dengan melalui perasaan Rasulullah itu Rasul sampai berkeringat dingin menerima wahyu itu. Padahal kala itu cuaca dingin, bisa jadi melebihi AC nih. Ini AC 16 atau berapa derajat. Bisa Rasulullah itu berkeringat dingin, mengeluarkan bulir-bulir keringat dari tubuhnya menerima wahyu itu. Jadi sungguh berat gitu kan. Bapak yang pas di posisinya. Bukan semudah Bapak yang pas posisinya. menerima ayat-ayat Allah melalui perasaan. Setiap perkembangan zaman, setiap tahun, Kameramen. setiap tahunnya lah pasti turun ayat terus. Apa yang terjadi untuk ke depan ini, apa yang harus ditegakkan hukum ini, kan gitu. Sampai Rasulullah berkeringat dingin menerima kalamullah itu. Nah, sekarang Al-Quran sering kita abaikan. Padahal itu luar biasa gitu kan. Diterima dari Allah melalui Jibril itu berat gitu yang dialami Rasulullah itu. Kadang pun sampai menggigil Rasulullah masuk ke kamar, jumpa pertama kali sama malaikat Jibril, sampai beliau itu nggak tahu mau ngomong apa, ketakutan masuk ke dalam kamar, narik selimut. Saking beratnya lah menerima Al-Quran itu. Berat. Jadi memang harus menjadi bahan renungan sama kita untuk peduli terhadap Quran. Karena Quran itu kan hudal linnas, petunjuk bagi manusia, pedoman. Sebagaimana kita memiliki kendaraan atau mau naik apalah gitu, atau memiliki handphone dan lain-lain, kalau tak ada panduan pedoman, mungkin kita nggak tahu lah bagaimana menggunakan kendaraan ini, bagaimana menggunakan laptop ini, bagaimana menggunakan handphone ini. Pasti kita nggak tahu kalau nggak ada petunjuk dan pedomannya. Begitulah Quran itu.
bagi kita yang beriman untuk mengikuti Al-Quran. Dan cara yang ketiga itu malaikat Jibril Bapak Ibu menyamar jadi manusia. Kala itu Rasulullah berkumpul di Masjid Madinah dengan para sahabat, selesai melakukan kajian taklim gitu kan, berkumpul di situ, maka masuklah malaikat Jibril tadi menyamar jadi manusia, tujuannya untuk mengkonfirmasi apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada umat. Nah, singkat cerita dari hadis itu saya baca, masuklah laki-laki tersebut. Para sahabat ramai di situ, heran nengok, ini siapa laki-laki ini? Kok enggak kita kenal? Kok tampak bersih, enggak ada tanda-tanda musafir. Tapi tiba-tiba masuk ke masjid, tentu yang lain di situ kaum Bani Quraish, Muhajirin, bahkan Ansor heran gitu. Ini siapa pria ini? Ada apa ini? Kok enggak pernah terlihat, tiba-tiba muncul begitu saja gitu kan? Misterius gitu. Laki-laki misterius. Berhadapanlah di hadapan Rasulullah. Pas ketika berhadapan duduk di hadapan Rasulullah, Rasulullah duduk di dekat mimbar, langsung laki-laki itu menghadap kepada Rasulullah. Ada 3 pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, apa itu Islam? Dijawab sama Rasulullah, yaitu rukun Islam. Yang pertama syahadat, sholat, puasa, bayar zakat, serta naik haji jika mampu. Nah, lanjut pertanyaan kedua, apa itu iman? Dijelaskan sama Rasulullah, iman itu beriman kepada Allah, pada para malaikat, pada para kitab-kitab Allah, Rasulullah, dan kepada para nabi Allah, serta kepada hari akhir dan qadar. Lanjut pertanyaan yang ketiga, apa itu ihsan itu? Ihsan itu seakan kita ini seorang hamba beribadah kepada Allah itu, kita melihat Allah, walaupun Allah tidak melihat kita harus meyakini. Dinukil dari Asmaul Husna, yaitu Al-Basirah, Allah maha melihat. Nah, pertanyaan terakhir kepada Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Kata pria tersebut. Dijawab sama Rasulullah, tentu yang bertanya lebih mengetahui daripada saya. Selesai. Berarti ada 3 pertanyaan dan ditambah 1 pertanyaan terkait tentang kapan kiamat. Selesailah pertanyaan itu. Apa kata pria itu? Semua yang aku tanyakan semuanya benar. Singkat cerita, tak banyak bicara, pergilah pria itu keluar dari Masjid Nabawi. Penasaran pada sahabat tadi. Ada 1 sahabat yang begitu penasaran kali gitu kan. Keluar ditengoknya, kok udah nggak ada, menghilang. Jadi bertanyalah beberapa sahabat, wahai Rasulullah, siapa pria itu? Dia adalah Jibril. Dia adalah Jibril, menyamar jadi manusia untuk mengkonfirmasi bagaimana yang kau ajarkan Al-Quran kepada umat. Begitulah Bapak Ibu proses turunnya Al-Quran itu. Jadi makanya kadangkala 1 ayat itu bisa jadi tafsir itu panjang lebar. Ini yang harus kita ketahui. Tetapi kita sekarang ini kan kadang-kadang malas baca tafsir, baca ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Udah itu aja. Tapi nggak tahu matanya itu panjang untuk ceritanya, tafsirnya. Lanjut ayat yang kedua. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian malam kemuliaan itu? Kata Allah, Lailatul Qadari khairum min syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Bapak Ibu, 1 malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Setiap amal kebaikan yang kita kerjakan di malam kemuliaan tersebut itu dilipat gandakan menjadi 83 tahun atau 84 tahun lebih, kalau saya nggak salah itu, kalau dikalkulasikan.
bersedekah 100.000 di malam Lailatul Qadar. 100.000 itu dikalikan 30 hari, ya kan? 100.000 dikali 30, uangnya 3 juta. Dikalikan selama 1 bulan, total uangnya 3 miliar. Hanya dengan satu malam itu melakukan amal kebaikan, balasannya dilipat-lipat gandakan. Jadi semangat aja kita untuk meraih Lailatul Qadar ini. Kenapa dirahasiakan bersama Allah Azza wa Jalla Lailatul Qadar ini? Agar melihat sebagaimanalah upaya kita sebagai umat manusia untuk mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Lanjut ayatnya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idznihi rabbihim min kulli amr. Kala itu para malaikat serta malaikat Jibril turun ke muka bumi untuk mengurus segala urusan atas izin Allah. Apa urusannya? Pasti memperhatikan kita hambanya untuk melihat siapa di antara kita yang banyak beramal, siapa yang sibuk membaca Quran, siapa yang paling banyak maksiatnya, siapa yang paling banyak pendustanya. Semua itu dicatat. Itulah urusannya. Memperhatikan kita sedang apa kala itu kita di malam Lailatul Qadar tersebut. Ini malam ke-27 termasuk malam ganjil. Jadi semangat kita menghidupkannya. Meski kadang tenaga sudah hampir habis, harus bangkitkan rasa semangat terus. Karena itulah perintah al-jamaah itu berjamaah, mengerjakan suatu amalan itu berjamaah sebagai penyemangat kita untuk bisa menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, ayat terakhir, salamun hiya hatta matlaul fajr. Malam kemuliaan itu sejahtera sampai fajar. Fajar itu Bapak Ibu terbitnya matahari. Sebelum masuk sholat subuh itu masih terhitung, masih terdapat malam Lailatul Qadar. Khairum minad dunya wa ma fiha. Itu hadis Rasulullah. Sholat qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Alhamdulillah, siapa yang melakukan dilipat gandakan selama 1000 bulan. Itu sejahtera dia sampai terbitnya matahari. Salamun hiya hatta matlaul fajr. Sejahtera sampai terbitnya. Sekira itu Bapak Ibu tentang surat Al-Qadar ini dari ayat 1 sampai ayat 5. Sedikit saya tambahi lagi. Jangan kita melakukan kesyirikan. Capek kita beribadah, capek kita berpuasa, membaca Quran, bersedekah, tapi masih melakukan kesyirikan. Ini harus perlu saya sampaikan. Itulah yang dikatakan para ulama kita bagaikan ember bocor, mengisi air sampai ember itu penuh, tetapi bocor. Karena apa? Karena melakukan kesyirikan. Semisal kesyirikan itu ya tentunya pasti meyakini pertolongan selain Allah. Kita harus paham tatkala ketika kita sholat itu asyhadu an la ilaha illallah. Kita harus tahu rukun la ilallah itu rukunnya apa gitu. Rukun la ilallah itu ada dua. Yang pertama menafikan, yang kedua mengisbatkan. Maksudnya apa? Menetapkan bahwasannya menafikan, mentiadakan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan selanjutnya menetapkan bahwasanya zat yang disembah hanya Allah. Jadi la ilaha illallah itu mempunyai rukun. Ada dua rukun, meniadakan dan menetapkan. Gitu. Dan jumhur ulama, siapa ulama? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki sepakat mengatakan bahwasannya tauhid itu ada tiga. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Sedikit ini saya ingin mengkaji. Kenapa? Agar supaya ibadah kita nggak sia-sia.
Udah capek kita sholat sebulan, udah capek kita beribadah baca Quran, tetapi habis gara-gara kesyirikan. Maksudnya apa? Tauhid uluhiyah, yaitu tauhid terhadap cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu kita itu harus sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang ada, yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dinukil dari Quran surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu wajib dan ditetapkan waktunya, juga serta hitungannya. Mungkin barangkali sholat kita itu ada yang aneh, ada yang dibuat-buat, ada yang nggak ada dalilnya, gitu. Dan nggak sesuai sunnah. Begitu juga setelah selesai sholat, zikir-zikirnya itu begitu juga, hitungannya, bilangannya, semuanya nggak sesuai dengan apa yang dituntun oleh Nabi kita. Jadi kalau kita menyalahi tuntunan sebagaimana sholat yang sudah ditetapkan waktunya, hitungannya, tiba-tiba kita selisihi, maka ini termasuk menyalahi tauhid uluhiyah. Misalkan apa? Misalkan setiap sholat itu kita beristighfar 3 kali. Sepakat ya Bapak Ibu? Beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, selanjutnya apa? Kira-kira kalau kita rubah itu tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan Nabi, kira-kira itu boleh nggak? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah itu perusak kalimat la ilallah itu kesyirikan. Sedangkan Muhammad Rasulullah itu perusaknya adalah perkara yang muhdas. Ini perlu saya bahas sedikit gitu, biar mengetahui apa itu muhdas. Perkara yang diada-adakan dalam agama itu nggak boleh. Itu termasuk menyelisihi dalam ranah tauhid uluhiyah. Bagaimana Nabi itu siap sholat, tirulah Nabi. Kalau di Muhammadiyah itu kan sholat itu kalau siap sholat menghadap ke kanan. Kenapa harus itu menghadap ke kanan? Karena memang begitu yang diajarkan Nabi. Begitu. Itu yang sesuai apanya? Sesuai tuntunan. Nah, kita kaitkan juga dengan zakat. Saya dengar ada yang membayar zakat di awal Ramadan ini. Di awal Ramadan 10 hari pertama Ramadan udah ada terdengar saya membayar zakat. Nah, itu kira-kira boleh nggak? Oke lah, baik Bapak Ibu. Saya singkat. Jadi kita ini jangan sampai menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Terutama zakatnya. Zakat itu diperintahkan kita bayar, lebih baik itu sebelum keluar dari rumah bayar. 2 hari sebelum sholat Id bayar. Jadi kalau sekarang yang tidak ada masalah, karena memang ini masalah khilaf furu'iyah. Tetapi lebih dianjurkan 2 hari atau sebelum sholat Id dibayar zakat. Nah, saya lanjutkan lagi tauhid rububiyah, masalah penciptaan alam semesta, kematian, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semua yang ada di alam semesta ini milik Allah. Itu kita harus meyakini agar tidak cacat masalah dalam rububiyah. Dan yang terakhir tauhid asma wa sifat. Tentu kita kalau mau berdoa itu kaitkan asma wa sifat, asmaul husna, yaitu kalau asma wa sifat itu seperti ya hayyu ya qayyum, itu Bapak Ibu dibawa ketika berdoa, bagus itu dibawa. Saya rasa itu saja, lebih kurang semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan satu ayat lagi saya sampaikan, Quran surah Al-Kahfi ayat 110, faman kana liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya, barang siapa yang ingin menghadapkan kepada Allah, maka beribadahlah dia sebaik-baiknya. Jangan dia mempersekutukan Allah
Allah cocok, dengan salah. sesuatu apa? Oke, baik. Saya kira itu aja kesimpulannya. Iya, Mudah-mudahan kesimpulan. amal kita Ramadan ini diterima. Jangan sampai kita berbuat kesyirikan. Artinya Allah, sholat tapi percaya keris, sholat tapi percaya, sholat tetapi percaya ada yang menolong selain Allah. Kurang ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.